Sahabat Shalom, Sahabat Shalom, selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan. Hari ketujuh, dia berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Jadi siapa saja orang yang mengatakan amin, orang itu terima berkat. amin. Ya. Saya jamin itu. Jadi setiap kata-kata Shalom, sahabat Shalom, kamu menjawab amin itu, kamu terima berkat. Jangan sia-siakan itu. Amin. Tidak sepele loh saudara kata amin itu. Ya. Mari engkau sadar diri betul bahwa hari Sabatnya ini hari yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kembali pagi ini kita belajar bersama-sama. Terambil Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 1 sampai ke 29. Kali lagi. Hari ini Kejadian 9 ayat 1 sampai ke 29. Silakan satu orang membaca dengan jelas. Lalu Elohim memberkati Noah dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Elohim membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Elohim kepada Noah dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tanpa di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap bumi tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Elohim dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Elohim kepada Noah, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara kamu dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Noah yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Noah, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Noah menjadi petani, dia mula-mula yang membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, Bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Noah sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Yahweh Elohim Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Elohim meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Noah masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Noah mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Haleluya. Yang kita baca hari ini ada dua judul ya. Judul pertama itu namanya perjanjian Elohim kepada Noah. Jadi kata Elohim di situ
lembaga kitab Indonesia tidak ditulis kata Tuhan, tapi kata Allah. Ya, jadi kata Allah ya. Jadi Elohim itu digantikan oleh lembaga kitab Indonesia itu kata Allah. Ya, jadi Tuhan itu, Tuhan Yahweh itu adakan perjanjian Noah dengan keturunannya. Hanya persoalan di situ tidak ada kata Yahweh. Nah, disinilah banyak orang-orang yang mengucap nama Yahweh. Karena memang yang kita baca tadi itu tidak ada kata Yahweh. Adanya Tuhan huruf besar semua ya. Jadi ingat ya. Jadi lembaga kitab Indonesia atau sudah dari Eropa sana, nama Yahweh ini sudah dihilangkan. Jadi di Eropa sana, kata Yahweh itu mereka tulis namanya Lord. Masuk di Indonesia terjemahkan sini, bukan Lord lagi, tapi Tuhan huruf besar semua, kapital semua. Ya. Kalau kita tahu dari mana? Satu orang baca ayat 26, ayat 26. Tadi Kejadian 9 ayat 26. Perhatikan itu, perkataan namanya Noah ini, jadi lembaga kitab Indonesia tidak menulis lagi kata Yahweh, di situ dihilangkan sama sekali, tapi di situ tulisannya Tuhan huruf besar semua. Baca ayat 26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hambanya. Ayat 26. Ya. Coba ulang lagi. Terpujilah, lagi katanya, terpujilah Tuhan huruf besar semua, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi ingat ya, saya mau sampaikan ya, si penghujat nama Yahweh ini, supaya mulai hari ini bertobat, jangan menghujat nama Yahweh lagi. Ini buku yang saya pegang, ini bukan saya yang cetak, bukan karangan saya. Ini dari lembaga kitab Indonesia ini dijual bebas di toko-toko buku. Silakan dibaca nanti di sana yang penghujat nama Yahweh ini. Di sini saya ketemukan di sini tulisan aslinya supaya orang-orang yang menghujat nama Yahweh itu bertobat, menyesali diri, kalau tidak mati konyol. Ya. Jadi di sini saya ketemukan di sini sangat jelas di sini. Ini ayatnya 26 di sini. Ya. Ini ayat 26 di sini. Jadi tulisannya di sini ayat 26 di sini. Ya. Yahweh itu kan ada terjemahan bahasa Indonesianya di sini. Ya. Jadi Yahweh di sini, ya. Terjemahkan lembaga kitab Indonesia itu namanya Tuhan huruf besar semua. Ya. Elohim itu di lembaga kitab Indonesia digantikan namanya Allah. Jadi bukan Allah huruf besar semua, hanya Allahnya A saja. Jadi ingat baik-baik ya. Ini buku yang saya pegang ini dari lembaga kitab Indonesia. Ya, ini buku ini ya. Supaya yang penghujat orang Kristen ini, yang menghilangkan nama Yahweh itu supaya bertobat kembali nama Yahweh. Ya, ini Taurat ini. Bahasa aslinya ini, tapi diterjemahkan juga bahasa Indonesianya ya. Jadi ingat baik-baik si penghujat ini supaya bertobat ini, ya. Jadi ini buku ini bukti loh ya, bukti ya bahwa mereka menyimpang, ya. Jadi bangsa-bangsa itu menyimpang, mereka tinggalkan nama Yahweh, mereka gantikan Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua. Catat ya, yang di luar sana yang sudah subscriber, ya. Yang tidak berkepentingan jangan masuk di link sini, ya. Yang saya sampaikan itu yang sudah subscriber sana, catat baik-baik ini, ikuti khotbah ini sampai tuntas supaya tidak gagal paham, ya. Kembali lagi hari ini, jadi dia adakan perjanjian Tuhan Yahweh ini dengan namanya Noah ini, bahwa bumi ini dia tidak akan hukum lagi pakai apa? Pakai air. Makanya dikasih tanda namanya pelangi itu. Makanya setiap namanya ada pelangi itu, Tuhan ingat perjanjiannya bahwa Tuhan Yahweh itu tidak akan menghukum bumi lagi dengan air, ya. Terus dia hukum bumi ini pakai apa? Bacalah tuntas kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu supaya kau tidak gagal paham. Bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu.
pasti nanti engkau ketemukan. Dia tidak hukum lagi pakai ayat, tapi dia pakai api. Kalau engkau baca lengkap ini kitab suci, ya. Jadi yang saya baca, kita baca bersama, kita dengar bersama. Kalau saya sudah 201, ya. Jadi 200 kali ini saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu selama 24 tahun. Karena ini penghujung kan. Penghujung tahun 24 ini. Jadi 200 kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nah, sehingga hari ini saya lanjutkan kemarin lagi. Kalau kemarin juga zaman Noah, dari Adam itu sampai ke Noah kurang lebih 1000 tahun. Dihukumlah bumi. Nah, sesudah mereka keluar dari bahtera ini, Tuhan Yahweh itu ada perjanjian dengan Noah ini. Nah, selain ada perjanjian tadi bahwa saya tidak akan hukum bumi ini, ya. Tapi di situ diperintahkan juga supaya tidak boleh makan darah. Nah, ini loh ya, 45 coba satu orang. Jadi ingat baik-baik ini. Dan di situ juga ada namanya perintahnya Tuhan Yahweh ini kepada namanya Noah ini supaya tidak boleh makan darah. Nah, ya, baca 45-nya. Supaya tidak boleh makan darah. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari segenap manusia, setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, jadi jangan boleh makan darah, karena darah itu alalanya nyawa. Kalau engkau mundur ke belakang, jadi manusia belum namanya banyak itu, baru namanya ada Kain dan Habel sana, itu dicatat di sana, darah itu adalah nyawa. Baca namanya Kejadian 4 ayatnya 10. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk di situ bahwa darah itu adalah nyawa. Tolong baca satu orang dari Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi ingat ya, darah adikmu teriak dari tanah. Berarti darah itu adalah nyawa. Tidak boleh namanya makan. Ya. Pada waktu diperintahkan itu, dicatat nggak dalam buku zaman Noah? Belum catat dalam buku. Ya. Tapi ingat baik-baik ya, memang tidak ada yang mencatat, tapi di surga sana pasti dicatat ini saudara. Kenapa saya mengatakan ikuti khotbah ini sampai tuntas? Ya. Sekarang pada waktu zaman itu diadakan atau disuruhlah tidak boleh makan darah ini. Apakah Noah pada waktu itu dilanggar nggak? Zaman Noah? Tidak. Belum dilanggar sudah. Ya. Makanya kalau kita hitung-hitung, saya mengatakan kemarin itu khotbah yang saya kemarin itu dari Adam itu sampai ke Noah itu kurang lebih 1000 tahun, ya kurang lebih 1000 tahun, ya. Dari perjanjian sekarang ini, karena dulu itu tidak ada namanya buku, belum dicatat, ya, belum dicatat dalam kitab suci. Makanya saya perkirakan juga zaman Noah ini sampai kepada namanya Mose, jadi Mose ya, tolong nama-nama orang dikembalikan yang baik, benar, ya, tolonglah, jangan ikut-ikutan penyesat-penyesat ini, ya, yang merubah nama Tuhan. Tadi namanya Yahweh, Tuhan Guru besar semua, ya loh. Memang benar jahat sekali ini, luar jahat. Nanti ikuti ya kata jahat ini ada nggak kemudian hari. Ya, begitu jahatnya manusia ini, nama Yahweh saja pun mereka rubah namanya Tuhan Guru besar semua. Elohim itu gantikan nama Allah. Ya. Ini kejahatannya. Jadi dari Noah ini sampai kepada Mose itu kurang lebih 1000 tahun juga, kurang lebih ya. Ya, jadi kurang lebih 1000 tahun. Kenapa saya mengatakan 1000 tahun? Kalau kita baca namanya dari Noah ini sampai ke Yakub itu, dari Yakub itu bawa keluarganya di Misraim sana, mereka tinggal di Misraim itu kurang lebih 430 tahun. Nah, habis itu ada namanya buku ini.
dicatat oleh namanya Mose. Jadi Mose itu saudara bukan karangan Mose. Jadi Taurat itu bukan karangan Mose. Jadi Mose itu catat dari mulutnya Tuhan ya, Yahweh ini, ya, yang sudah dilupakan orang Kristen ini. Mereka tidak mau catat lagi ini, mereka malah menghujat-hujat, ya. Jadi mulailah Mose ini. Makanya namanya Taurat itu namanya kebenaran, keadilan dan kebenaran. Yang dimaksud namanya keadilan apa? Tuhan kita tuh adil, ya. Perintahkan kepada Mose itu supaya mencatat di dalam buku ini, kitab Taurat itu, supaya tidak tidak merugikan satu sama lain, ya. Isi namanya Taurat ini, ya. Jadi kurang lebih 1000 tahun, ya. 1000 tahun dicatat Mose ini. Kalau kita baca namanya masalah darah dulu ini, darah kita catat di namanya Imamat 17. Imamat 17 sana ayat 10 sampai 14 itu tegas, ya. Jadi tadi Noah ini, zaman Noah ini perintahkan supaya tidak makan darah, tapi belum dicatat dalam buku. Jadi itu namanya Torah lisan, ya, Torah mulut. Tapi zaman Mose ini dicatatlah di dalam namanya Taurat ini. Imamat 17 ayat 10 sampai 14, baca. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Coba saudara, jadi yang dimaksud itu kalau kamu makan daging segala harus kamu potong, buanglah, namanya darahnya, tidak boleh makan, karena darah itu adalah nyawa. Tadi kan kita sudah baca namanya Kejadian 4 ayat 10 maupun juga Kejadian 9 ayatnya 5 sampai 4 sampai 5, sangat jelas di situ tidak boleh makan darah. Apalagi namanya Imamat 17 ayatnya 10 sampai 14. Tolong catat ya yang sudah subscriber ini. Kalau selama ini mungkin karena ketidaktahuanmu, belum makan darah, mulai hari ini harus kau bertobat. Ya, saya memperingatkan, mulai hari ini harus kau bertobat dan engkau harus sadar diri. Karena perkataan ini namanya yang dicatat oleh Mose tadi ini tidak akan berubah. Amin. Tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Siapa saja yang melawan, orang Israel maupun orang asing harus dilenyapkan. Ya, harus namanya dihukum. Ya, jadi ingat ya, saya peringatkan. Ya, kalau selama ini, ya, engkau tidak sadar karena engkau tidak tahu. Ya, mulai hari ini kau sadar. Termasuk juga itu yang namanya yang ketok-ketok kepala anjing, leher anjing itu, mulailah juga kau sadar. Kalau hari ini saya sampaikan, kalau anjing itu kalau kau makan daging anjing, lu harus gorok lehernya, harus kau buang darahnya, ya, harus kau buang. Mulai hari ini saya pesankan kepada yang sudah subscriber itu, kalau selama ini engkau tidak tahu bahwa ada larangannya ini, catat tadi itu, dan termasuk juga namanya anjing ini, ya, saya mau sampaikan, ya, supaya mulai hari ini. Kalau memang engkau mau makan daging anjing itu, jangan engkau ketok kepalanya. Harus engkau namanya gorok leher, supaya darahnya itu kau buang, jangan engkau makan. Amin. Coba satu orang, ya, bahwa anjing itu memang dari awal itu anjing ini tidak digorok lehernya, ya. Jadi bukan anjingnya yang tadi yang salah yang dimakan, yang salah itu karena diketok lehernya, jadi tidak keluar darahnya, ya, oke.
Baca saja Yesaya 66 ayat 3. Ya, ini dicatat Yesaya Yesaya 66 ayat 3. Orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Coba saudara, akhirnya apa? Benar kan? Anjing itu dari dulu memang diketok palanya saudara. Itu kalau keketok pala itu dosa kejinak. Tadi kan kita sudah baca bersama. Makanya saya mengatakan, kalau darah babi saudara ya, kalau diolah tuh, wah enak sekali saudara. Ya, enak benar-benar loh. Darah babi itu kalau diracik-racik begitu, oh nikmati sekali, nikmati betul. Tapi dalam perutmu ini jadi akan racun karena diperintahkan itu tidak boleh namanya makan darah. Amin. Ya. Tidak boleh namanya anjing itu juga diketok kepalanya. Kalau engkau ketok kepalanya itu namanya dosa keji. Tadi kan kita sudah baca tadi itu. Ya. Itu perbuatan-perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, gitu loh. Ya, jadi ini kita bicara darah dulu. Terus bagaimana zaman kita sekarang ini? Zaman kita sekarang lebih edan nggak? Terang-terangan nggak mereka makan darah ini? Nah, apakah di dalam namanya Injil itu atau kesaksian nelayan-nelayan kira-kira darah ini masih dicatat nggak? Masih. Halo? Masih. Masih dicatat nggak? Ya. Boleh nggak makan darah itu? Tidak. Tidak boleh makan nggak? Tidak. Di mana catatannya? Mari engkau baca namanya Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Ini saya pesankan yang sudah subscribe. Saya tidak ngomong sama orang yang tidak sepaham dengan saya. Saya anggap itu yang sudah subscriber yang di luar sana itu, yang 300-an orang itu kecil lah bagi orang lain, tapi bagi saya itu luar biasa itu. Saya anggap yang sudah subscriber itu luar biasa itu. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, ya. Jadi ternyata dicatat juga di situ Kisah Para Rasul 15 ayat 10, ayatnya 20. Perhatikan di sini Kisah Para Rasul 15 ayatnya 20, ya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Coba kan, jadi mati yang dicekik, persembahan berhala-berhala. Jadi orang-orang yang berhala-berhala itu memang dari dulu itu anjing itu diketok palanya. Tadi kan kita sudah baca namanya Yesaya 66 ayatnya 3 saudara. Ya. Jadi di Kisah Para Rasul diulang 2 kali dicatat di situ. Tadi kan kita sudah baca di Kisah Para 15. Sekarang Kisah Para Rasul 21 ayat 25. Ya. Jadi dicatat 2 kali di sini, tidak boleh namanya makan darah ini. Ya, ini makan darah. Ya. Kisah Para Rasul 21 ayatnya 25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Coba kan, jadi disuruh diwanti-wanti betul, kalaupun engkau makan daging anjing itu, lu gorok lehernya. Jadi ingat, saya peringatkan ini, yang sudah subscriber ini, kalau engkau yang lalu-lalu itu karena engkau tidak tahu di mana ada ayat pasalnya ayatnya, saya sampaikan hari ini, jangan engkau lagi ikuti perbuatan dosa keji selama ini. Ya. Coba sekarang orang Kristen ini saudara, ya, yang ada di Indonesia itu, coba ya, berapa orang setiap hari Natalnya, berapa anjing yang mati di situ. Saya mau sampaikan, banyak sekali anjing ini saudara. Makanya setiap namanya menghadapi Natal itu, anjing pada galau semua. Ya, bayangkan aja termasuk babinya.
Coba pada waktu mereka orang Kristen merayakan hari Natalnya mereka, hari lahirnya Yesus itu katanya tanggal 25, berapa darah itu yang mereka olah itu. Berapa anjing yang mereka hajar itu, saudara. Ya, ini dosa keji nggak? Halo? Ya. Jadi saya sampaikan yang sudah subscriber ini, ingat baik-baik. Mulai hari ini engkau berpikir ulang supaya engkau tinggalkan dosa keji ini. Ya. Makanya saya mengatakan zaman kita ini, ya, karena di Indonesia ini banyak sekali orang Kristen, sudah. Orang Kristen yang begitu-gitu tidak peduli. Ya. Mereka menuding-nuding itu kalau yang nggak makan darah itu Yehova. Mereka mengeluarkan kata-kata itu membabi buta. Gitu? Mereka mengolok-ngolok nama Yahweh. Coba kasih saudara. Miris nggak? Ya? Makanya saya mengatakan, kalau ada keluargaku, kalau dia meninggal, ya, umurnya namanya 70-80 tahun, ya, ya mungkin sedihku karena setiap hari mungkin saya lihat gitu kan, ya, ya. Tapi kalau lu masih muda, lu mati sia-sia, ya. Coba, kan oleh pelanggaran, dilarang kapur tambrak, tidak peduli. Makanya saya mengatakan orang Kristen itu luar biasa berani. Luar biasa berani dan memang gagah perkasa loh saudara. Mereka menantang. Coba kalau kita sampaikan begini, mereka tidak pakai lagi pikirannya. Padahal ini kita pakai pasal dan ayat loh. Ya. Coba nanti pasti ada komentarin lagi. Mereka sengit nanti akan jawab. Ya. Makanya yang seperti ini dijulukin mereka itu seperti namanya ular beludak itu, saudara. Ya, ya. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas supaya benar-benar engkau tidak gagal paham, supaya engkau ini tidak ikut-ikutan. Marilah engkau sadar diri ini, ambil keputusan ini, engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini, ya, pasti engkau selamat. Jangan engkau mengharapkan sekarang. Orang Kristen ini, apalagi Pak Pendeta-pendetanya ini, saudara. Itu kan jangan dengar-dengarin mereka itu. Itu kan sempalan-sempalan Yehova itu. Kalau Yehova itu betul-betul mereka tidak makan darah. Coba. Padahal di dalam ada catatannya. Tadi saya tanya tadi yang di depan saya ini. Jelas nggak tadi kisah Paras 15, kisah Paras 21? Jelas. Jelas. Main-main nggak di situ? Tidak. Atau nanti dia toleransi lah, nggak apa-apa lah, daripada nanti nggak ada pengikutku, mendingan oke saja, kira-kira begitu nggak? Dia tidak pernah akan mentolerir perkataan, karena ini sangat jelas tadi. Ini dari Noah ini, Noah jangan makan darah, karena darah itu adalah nyawa. Dicatatlah namanya Mose ini. Nah kalau dulu orang melanggar itu sesudah namanya Noah itu wajar karena tidak ada catatannya. Tapi kalau sekarang ini ada catatannya di Taurat itu maupun juga Injil ini, kau lawan itu yang namanya fatal nggak? Renungkan ini. Tidak gampang loh ini saudara. Tidak gampang ini larangan ini saudara. Ingat baik-baik ya, pada waktu namanya Adam dengan Hawa ini jangan makan buah ini. Tapi mereka makan. Akhirnya apa? Mati nggak mereka? Mati. Ya? Di hadapan Tuhan itu tidak sampai satu hari mati mereka. Ya? Apalagi sekarang ini saudara. Ada larangannya. Kalau engkau makan ini mati, dihukum mati. Tapi mereka orang Kristen tetap namanya menabrak. Tidak peduli. Jangan ikut-ikutan itu. Aliran-aliran sesat sekarang itu yang bilangnya Yahweh. Itu sesat itu. Yang bilangnya Sabat, hari Sabat itu sesat itu. Yehova itu. Nama Yahweh itu nama setan. Bagaimana lu mengenal nama Yahweh tadi kan sudah digantikan. Sudah saya bilang itu buku. Ada. Siapa saja dokter mana, profesor mau berhadapan saya dengan saya bawa buku itu. Sebelum nanti saya cabut itu buku, suruh telan dulu. Saya suruh telan sama dia.
Ya, kenapa selama ini dibiarkan orang begitu saja? Kenapa tidak diberitahukan? Karena ini adalah hukuman yang sangat berat. Amin. Ya, ini masalah darah. Kita lanjut ke bawah. Ya, ini judul yang kedua. Tadi kan sudah jelas ya, darah ini. Ingat baik-baik ya, saya ingatkan ya, siapapun engkau yang mendengar ini, kalau engkau tidak sadar diri bertobat, ada hukumannya. Ya, kita tinggalkan dulu darah. Judul yang kedua. Ayatnya di bawah 20 sampai 20 sampai ayatnya 22. Perhatikan sini ayatnya 20 sampai 22. Noah menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setiap ia minum anggur, mabulah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Coba kan saudara, akhirnya pada waktu namanya Noah ini keluar dari bangsa tadi, dia jadi petani. Ya. Akhirnya apa? Sudah bertani, anggur itu kalau dimakan langsung kira-kira mabok nggak? Tidak. Kenapa bisa mabok? Difermentasi. Karena difermentasi, saudara. Jadi anggur itu kalau dimakan langsung itu tidak ada alkoholnya. Ya. Jadi yang dimakan, yang diminum oleh namanya Noah ini sudah difermentasi, saudara. Ya. Jadi bayangkan saja, zaman Adam dan Hawa itu jangan makan buah itu pengetahuan baik dan jahat, saudara. Ya. Tapi mereka makan itu langsung apa? Mati. Akhirnya waktu mereka makan itu akhirnya mereka mati. Yang paling patah lagi, akhirnya pada waktu mereka makan itu buah tadi yang dilarang oleh Tuhan zaman Adam ini, akhirnya apa? Mereka telanjang. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, habis dia minum namanya Noah ini, dia waktu telanjang dia sadar nggak? Tidak. Dia tidak sadar. Tapi kalau kita baca pada waktu namanya buah pengetahuan baik dan jahat tadi, waktu sesudah mereka makan, kira-kira mereka ini dua orang telanjang nggak? Telanjang. Mereka telanjang. Coba satu orang kembali lagi kemarin yang Kejadian 3 ayatnya 10, 11. Perhatikan di sini. Tadi ini dia minum yang fermentasi, tapi dia telanjang. Dulu namanya apa? Pada waktu mereka makan buah ini, akhirnya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Coba baca di ayatnya 10, Kejadian 3 ayat 10 sampai 11. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Coba saudara, yang bikin mereka telanjang ini siapa? Saya mau tanya. Ayo, Iblis. siapa? Iblis. Pada waktu namanya Adam dan Hawa itu telanjang, kira-kira iblis tertawa nggak? Halo? Tertawa. Hah? Tertawa. Ingat baik, catatlah hari ini ya. Kau catat baik-baik, kau renungkan baik-baik ini. Makanya saya mengatakan, zaman kita ini bukan telanjang namanya jasmaninya saja, tapi kita juga telanjang secara rohani. Amin. Amin. Zaman kita ini, saudara, kita sudah telanjang secara jasmani maupun secara rohani. Gitu? Ikut-ikut baik ini sampai tuntas supaya engkau tidak gagal paham. Gitu? Tadi pada waktu namanya mereka makan buah tadi, akhirnya mereka lihat mereka telanjang, saudara. Ya. Jadi kalau kau melanggar perintah itu secara rohani, engkau telanjang, saudara. Bagaimana sebelum namanya mereka apa tadi makan buah itu kan mereka pakai namanya apa? Baju rohani, saudara. Ya. Itu maksudnya supaya engkau tidak gagal ini, saudara. Makanya kalau kau baca kitab suci itu, renungkan. Bukan sekadar lu baca. Makanya tadi pada waktu namanya Noah ini, habis dia minum tadi kan dia telanjang. Akhirnya apa? Ada anaknya satu bernama siapa? Namanya Ham, saudara. Nah,
Akhirnya Ham ini saudara melihat bapaknya, ya, kira-kira Ham ini apa yang dia lakukan pada bapaknya? Dia tertawa nggak? Bisa. Ya? Iya. Halo? Ya? Kenapa? Siapa yang berdaya dia sehingga dia tertawa, mengolok-olok orang tuanya? Iblis. Siapa? Iblis. Iblis menang lagi di sini. Ya? Dulu diperdaya oleh apa? Iblis perdaya namanya perempuan ini. Makan buah akhirnya mereka telanjang. Sekarang Noah ini saudara. Nah, tanpa dia kontrol dirinya. Dia minum segala macam sampai namanya telanjang saudara. Betul lah pada waktu itu telanjang beneran saudara. Saya ini peminum kelas berat saudara. Saya ini peminum. Ya, saya ini peminum. Makanya saya nantang dulu kalau kamu keras kepala, kalau kamu bilang peminum, ayo kita duduk. Berapa orang yang jago-jago minum? Ini minum taruh di ember. Kita pakai gelas yang sama, kita putar aja. Nanti yang terakhir itu yang tidak jatuh, itulah yang jago. Berapa orang itu yang saya lihat itu? Baru berapa putaran sudah nungging ya. Saya belum pernah saudara. Jangan karena mana nungging. Habis minum pun saya bawa mobil. Ya, dulu loh saudara. Tapi sekarang enggak. Kira-kira tuh minuman dilarang betul-betul enggak di dalam itu? Kalau engkau berlebihan itu yang tidak benar. Tapi kalau namanya untuk hangatkan badanmu, boleh-boleh saja. Di mana ada tulisannya enggak? Benar, 1 Timotius 5 ayatnya ayat 23. 1 Timotius 5 ayatnya 23. Jadi tidak dilarang sebenarnya ini tapi jangan berlebihan, ya. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi ambil lalu minum, karena memang kondisi segala macam ini, ya minumlah yang jangan berlebihan. Tapi yang tadi ini namanya Noah berlebihan sampai namanya telanjang saudara. Saya ini peminum kelas berat. Sebelum saya bertobat tahun 2000 itu, sebelum saya baca kitab suci itu, minuman saya itu banyak di rumah. Ada namanya Johnny Walker, ada namanya Tequila, ya. Ada namanya minuman McLaren, ada namanya Cipas. Banyak minuman. Saya ini peminum. Tiap hari saya di diskotek. Ya. Kenapa saya di sana bisa beli namanya minum-minum itu? Saya pengusaha. Ya, saya pengusaha, saya punya uang, saya bisa beli. Pergi diskotik sana, main sama pelacur dengan minuman. Kira-kira kalau diskotik telanjang nggak secara rohani? Halo? Ya? Itu diskotik juga telanjang jasmani juga. Ya? Telanjang rohani juga. Coba, yang menjadi pelacur itu saudara. Sudah saya sadar, disitulah saya pelajari kitab suci ini. Makanya saya mengatakan sampai saya bicara ini 200 kali. Selama 24 tahun tidak pernah berhenti. Jadi saya tahu itu apa yang dialami manusia ini. Sesuai namanya isi kitab suci ini yang saya sampaikan. Ya? Tidak dilarang. Minuman itu tidak dilarang. Tapi harus ada namanya batasannya. Jangan sampai kau telanjangan. Persoalan sekarang ini, akhirnya dia telanjang sekali. Ada korbannya enggak? Korbannya siapa? Anaknya sendiri. Pada waktu lihat bapaknya ini dia tertawa. Ya? Apakah anaknya yang tertawa enggak? Iblislah yang tertawa. Karena dia sukses lagi memperdaya manusia ini. Akhirnya apa? Makanya saya bilang, seorang orang tua jangan engkau mengutuk anak. Saya mau beritahukan, pesankan, jangan sekali-sekali engkau mengutuk anak. Setiap kata-kata dari mulutmu itu akan digenapi kemudian hari. Banyak contoh yang saya lihat, termasuk saya keluarga saya sendiri. Ya? Makanya saya dari kecil itu saya nggak berani lawan orang tua. Ya? Jadi setiap keluar kata-kata dari mulut orang tua itu saudara, jangan main-main. Maka di dalam Taurat itu ada 2
loh batu, ya. Jadi dalam hukum Taurat itu ada loh batu. Loh batu pertama itu yang vertikal, loh batu kedua itu yang horizontal. Makanya dua-duanya itu diawali. Loh batu pertama itu kasihlah Tuhanmu. Adalah ya Yahweh ini. Ingat itu Yahweh lah itu. Batu kedua juga hormati, namanya orang Tuhanmu. Itu diawali, makanya kedua loh batu ini sangat penting. Itulah yang diincar orang Kristen sekarang, suruh buang. Akhirnya banyak orang Kristen namanya apa? Telanjang rohani. Mereka mau terima tidak terima, siapa saja yang menolak namanya Taurat ini sudah telanjang rohani. Amin. Telanjang rohani. Ya. Baca namanya Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku ayat 18 ya. Ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihat ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saya mau tanya kepada namanya jemaat, yang dimaksud emas itu apa? Halo? Yang dimaksud emas apa? Yang dimaksud belilah emas ini yang murni ini adalah firman. Makanya namanya Raja Daud itu firman itu lebih apa? Lebih murni daripada emas. Amin. Supaya lu ini tidak bengang-bengong. Baca lagi Mazmur 19 ayat 7 sampai 11. Ya. Atau sampai 10 lah. Baca. Supaya engkau tahu yang dimaksud belilah emas katanya itu. Yang dimaksud itu adalah namanya hukum tuh Taurat itu saudara. Kalau kau memiliki Taurat itu, kau mencintai namanya Taurat, itu punya baju kemuliaan. Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 10. Terus. Taurat Yahweh itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci tetap ada selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu ini diperingatkan semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang Jadi besar. ingat baik-baik, kalau engkau mencintai namanya hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, berarti engkau punya apa? Pakaian apa? Pakaian rohani, saudara. Tapi kalau engkau melanggar firman Tuhan itu, berarti engkau telanjang secara rohani. Amin. Itu yang dimaksud. Kalau kau abaikan ini, kau orang paling rugi di dunia. Jangan engkau ikut-ikutan. Si pendeta-pendeta ini pembunuh-pembunuh itu Taurat sudah tidak berlaku lagi. Jangan kau ikutin. Saya mau peringatkan saja. Ya. Mulai hari ini kau tetap sepelekan. Ingat baik-baik loh ya. Ingat baik-baik loh. Amsal itu ditulis loh ya. Ingat baik-baik ya. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan masalah darah. Ya. Jangan menselekan, karena itu dicatat dalam namanya apa? Hukum Tuhan itu. Makanya Amsal 13 ayat 13 mengatakan apa? Amsal 13 ayat 13 mengatakan apa? Siapa yang sepelekan namanya hukum Tuhan atau firman Tuhan, nanti akan tahu risiko. Baca namanya Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa yang coba-coba yang menyepelekan? Kan orang-orang Kristen tadi kalau di ngomongan jangan makan darah Yehova itu aliran sesat itu. Itu Yehova itu jangan didengarin. Ya, gak ada di dalam gak dilarang-larang kita itu coba saudara. Ya, padahal itu ada catatannya. Ya, marilah kau renungkan lagi yang saya sampaikan ini, jangan kau abaikan. Ya. Makanya berjalanlah waktu itu manusia itu makin mendengar nggak? Halo? Tidak. Makin mendengar nggak? Tidak.
Karena dari pun Noah ini manusia itu makin bertambah-tambah gak? Makin bertambah-tambah loh. Saya ini kan di Jawa ini kan sudah 40-an tahun, ya. Pada waktu saya meninggalkan daerah saya, karena saya dari Sumba di sana itu, dulu manusia itu sedikit sekali. Woi, sekarang saudara, ya, udah ratusan ribu orang, banyak saudara. Jadi satu keturunan dengan saya tuh banyak yang saya tidak kenal lagi. Selama saya ada di Jawa itu 40-an tahun, saudara. Ya. Coba dari Noah itu, manusia itu makin bertambah, saudara. Ya. Makin bertambah. Makanya saya mengatakan ini benar-benar makin jahat manusia. Ada Taurat saja pun ini yang dicatat oleh Moses, dan sampai saat ini si pendeta-pendeta ini itu mayoritas namanya 99,9 itu pendeta, mereka bilang itu Taurat sudah tidak berlaku lagi, saudara. Suruh buang, saudara. Ya. Ini yang mengajarkan juga, yang mendengarkan ini sudah telanjang secara rohani. Ya. Makanya saya lihat, kan, coba kalau lihat di tempat-tempat ibadah itu, ya, tempat ibadah nanti, kalau di pantai masih mendingan. Kira-kira kalau pikiran normal itu di pantai yang pakai bikini itu kira-kira risih nggak? Halo, pakai pikiranmu normal ini, lo orang rohani. Kira-kira kalau lihat itu risih nggak? Yang paling fatal itu perempuannya. Jadi pas kemaluannya itu dibikin itu, yang mereka bilang bikini itu. Coba saudara. Terus namanya payudaranya dia bikin tutup sendiri, tapi kan nongol semua sudah. Itu kira-kira telanjang jasmani nggak? Halo? Banyak orang telanjang jasmani sekarang ini, saudara. Tempat-tempat ibadahnya saja dia sampingnya dia belah, nanti di depannya dia belah, nanti tengah-tengah belakangnya dia belah. Itu kan bikin birahi orang. Itu bikin birahi laki-laki, ya. Sehingga ada lagi pergilah namanya. Kalau di sini kan masih ada benang-benangnya, mendingan diskotik yang tidak ada benangnya lagi. Lo diskotik itu, saudara, yang mewah-mewah itu nggak ada benang lagi di badannya. Taruh di kaca di dalam udah telanjang bulat. Nah, waktu kau lihat telanjang bulat itu harus bayar. Jadi namanya masuk neraka itu tidak gratis. Gratis nggak masuk neraka? Bayar. Jadi masuk neraka itu bayar. Masuk surga kira-kira bayar nggak? Kagak bayar, gratis. Yang paling penting ikuti namanya hukum Tuhan. Pasti engkau punya baju baju rohani, baju kemuliaan. Lu tidak akan telanjang. Kira-kira iblis tadi lihat orang Kristen tadi, mereka bilang, oh Taurat itu tidak berlaku. Kira-kira iblis ketawa-ketawa nggak? Oh, tertawa terbahak-bahak, saudara. Ya, kan kita lihat tadi kan, anaknya terbahak-bahak. Kedua orangnya beda. Mereka taruh kayak di bahunya, mereka jalan mundur, saudara. Mereka sedih. Ya. Dua orang kira-kira sedih nggak lihat bapaknya? Sedih, saudara. Makanya saya kalau lihat itu saudara-saudaraku itu yang ikutin Pak Pendetanya, saya sedih, saya menangis. Ya. Mereka kalau mati waktu muda itu, saudara, saya menangis sejadi-jadinya. Bukan saya tertawa. Tapi kalau iblis itu tertawa, saudara. Dia senang. Ya. Kita lihat saja kan perjalanan waktu ada hukum Tuhan saja mereka tabrak-tabrak, termasuk juga namanya orang Israel ini. Yang punya hak ini, yang pegang namanya Taurat ini, tetap mereka nabrak itu, nabrak, tetap namanya nabrak, mereka tidak pedulikan. Sekalipun ajaran-ajaran sana ada larang dan lain sebagainya, tetap saja mereka tidak pedulikan. Mereka tidak kenal nama Yahweh lagi. Mereka tidak tahu lagi apa itu Taurat. Coba satu orang baca namanya Hosea 4 ayat 7. Ini sering sekali saya angkat ini. Kita lihat di situ. Hosea 4 ayat 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba saudara, makin bertambahlah ini manusia pilihan ini yang sudah ada kitab suci ini, yang dicatat ini, tetap saja namanya mereka bandel, tetap namanya melakukan dosa, saudara.
Mereka melakukan dosa, tetap mereka melanggar namanya firman Tuhan. Kalau kita tarik lagi dari namanya Hosea itu sampai Yeremia itu ratusan tahun loh saudara. Ya, ratusan tahun. Kalau kita baca namanya Yeremia 5 ayat 5 ayat 1, kita lihatkan dari namanya Hosea ini. Hosea tadi sudah dicatat, Hosea 4 ayat 7 kata makin bertambahlah manusia ini, makin berdosalah mereka ini. Kalau kita lihat dari Hosea, ini Hosea dengan Yesaya ini sejaman saudara. Ya, kalau kita cari itu ratusan tahun juga. Sampai namanya Yeremia. Yeremia itu zaman raja namanya Yosia. Yosia itu raja benar. Sesudah itu tidak benar lagi sampai detik ini. Ya, termasuk namanya orang Israel ini saudara. Makanya Yeremia itu mencatat di sana, Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Jadi tidak ada lagi. Cobalah pergilah di sana. Cari-carilah di sana itu di Yerusalem, ada nggak ada orang-orang yang cari kebenaran? Tidak ada lagi. Mereka tinggalkan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Ya? Hukum Tuhan itu diadakan supaya adil, supaya tidak merugikan satu sama lain, supaya membedakan namanya isi orang dengan istrinya sendiri, supaya membedakan mana suaminya sendiri dengan suami orang, supaya tidak mencuri. Dicuri catat namanya kitab keadilan dan kebenaran ini. Inilah yang ditolak sampai sekarang ini. Makanya saya mengatakan siapa yang menolak namanya hukum Tuhan itu telanjang secara rohani. Dia telanjang secara jasmani juga, dia telanjang juga secara rohani. Kamu pesankan ini, lo mau terima tidak terima. Akhirnya terus berlanjut zaman Yeremia diperingatkan bangsa Israel supaya kembali kepada hukum Yesua, supaya mencintai namanya hukum Tuhan. Mereka tetap namanya kepala batu saudara. Bukan membatu lagi. Di atasnya batu apa? Halo? Di atasnya batu? Membajak. Kira-kira itu intan dengan besi kuatan mana? Kalau saya intan dengan berlian dengan besi kira-kira kuatan mana? Halo? Pasti berlian, ya. Jadi intan itu ampasnya berlian. Satu orang. Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yahuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Akhirnya dosa ini makin tuli telinga, makin tidak pedulikan lagi, teruslah namanya berdosa. Kira-kira iblis tertawa nggak? Halo? Tertawa nggak? Itulah tadi yang dikutuk namanya anaknya Ham ini. Ya? Kira-kira keturunan Ham itu ada yang percaya Taurat? Ya? Ya? Orang Palestina itu dari Ham nggak? Halo? Ya? Kalau kau baca di sana, Ham itu kan ada anaknya, ya, ada anaknya namanya Misraim, ya. Jadi Misraim punya keturunan, ya, punya keturunan. Jadi namanya Ham itu anak bungsunya namanya Kanaan, saudara, ya. Jadi Kanaan, ya. Jadi ada namanya Misraim itu anaknya punya keturunan itu termasuk namanya orang Palestina, saudara. Jadi orang Palestina itu keturunan namanya Kanaan, bukan dari keturunan namanya Sem atau Yafet. Jadi orang Palestina itu kalau engkau baca nanti keturunan mereka, nanti Kejadian 10 pasti lu ketemu di situ, ya, diketemu nanti 10 atau 11 itu keturunan mereka ini, ya. Nanti kamu ketemu Ham itu keturunan yang ada sampai sekarang itu orang Palestina itu juga Ham, ya, karena Ham itu punya anak namanya Misraim itu. Misraim punya keturunan termasuk namanya orang Palestina itu, ya. Kasih kutuk saudara, ya. Coba kan zaman Yeremia itu kurang lebih itu 20-an tahun dari Yosia itu memperingatkan orang Israel ini, ya.
Karena dari Yosia ada Yoahas, sudah ada namanya Yoyakin, ada namanya Yoyakin, baru namanya ada Sedeki, ada 4 raja ini. Jadi dari Yosia ini ada namanya Nabi Yeremia ini, saudara. Jadi zamannya Yeremia ini tidak ada lagi yang benar. Sebelum namanya dihancurkan namanya Yerusalem itu, Bait Suci itu, Yeremia ini mengajak orang Israel itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Mereka tidak peduli, tetap namanya kepala batu. Makanya tadi sudah dicatat, coba satu kali lagi diulangin tadi Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yahuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi bayangkan aja, gagangnya dari besi, tapi matanya dari intan, saudara. Makanya saya mengatakan besi dengan intan itu lebih keras, namanya intan. Jadi namanya intan itu ampas daripada namanya berlian ini, saudara. Jadi tidak ada lagi itu. Makanya saya mengatakan marilah engkau baca kitab suci ini supaya iblis ini tidak perdayamu. Kalau mengharap-harapan ajaran orang Kristen itu, saudara lo tidak pernah akan terima. Bukan saya loh. Ikuti saja khotbah ini supaya engkau tidak gagal paham. Makanya kalau kita lihat sebelum dibuang ke Babel itu, tadi kan sudah diperingatkan Yeremia ini, Yeremia kira-kira berapa pasal? 52 pasal itu. Jadi Yeremia itu 52 pasal, mari engkau baca tuntas. Bagaimana kelakuan orang Israel ini sebelum namanya dihancurkan, sudah berulang-ulang, ayolah kembali kita sadar dirilah, jangan ngelawan dan lain. Tetap saja membangkit. Akhirnya apa? Penghujung namanya Yeremia itu siapa yang menghancurkan Yerusalem? Siapa yang menghancurkan? Raja siapa? Namanya Nebukadnezar, Jadi zaman Yeremia ini dihancurkan namanya Yerusalem ini yang dibangun, Bait Suci yang dibangun oleh Salomo, akhirnya mereka dibuang namanya ke Babel. Waktu dibuang ke Babel ini manusia tetap berdosa nggak? Halo? Tetap berdosa nggak? Maka ada catatan yang paling terakhir sana. Siapakah yang mencatat? Namanya Nehemia. Satu orang. Supaya engkau tahu ini, kelakuan manusia ini makin bertambah banyaklah mereka ini, makin berdosalah mereka ini. Marilah kau baca namanya Nehemia 13 ayatnya 23 sampai 28. Baca. Marilah kau baca, ini tabiat-tabiatnya ini, orang-orang Israel sampai detik ini dicatatlah dari situ. Jadi kurang lebih itu, kurang lebih saya bilang tadi, dari namanya Mose tadi ini sampai kepada namanya Nehemia itu kurang lebih kurang lebih itu 700-an tahun, 700-an tahun lah, kurang lebih lah kurang lebih itu, Jadi situ kelihatan dicatat kelakuannya orang Israel ini yang sampai saat ini yang masih ada mereka ini, tercatatlah mereka dari situ, Dari situ itu saya ambil karena memang 13 pasal itu, Nehemia itu 13 pasal. Nehemia 13 ayat 23 sampai 28. Perhatikan di sini. Ini yang melakukan dosa yang kepala batu tadi ini dari imam-imam ini. Yang dia bilang tadi Yeremia 17 tadi ayat 1 tetap membatu, penanya dari besi, Jadi namanya matanya dari intan, tertukik di hati mereka ini. Jadi tercatatlah mereka di situ Nehemia 13 ayatnya 23-28. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Ammon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Tuhan. Demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. Bahkan,
Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal-hal semacam itu? Walaupun di antara begitu, banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Tuhannya dan diangkat oleh Tuhan, itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Tuhan kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoyada ben Eliasib, iman besar itu adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Jadi Imam Eliasib ini besar sudah termasuk dia keluarganya ini. Padahal kalau kita baca dalam Taurat itu seorang imam itu tidak boleh kawin sembarangan, saudara. Ya. Disitulah kelihatan mereka ini. Makanya saya mengatakan dari Nehemia ini, kalau kita tarik zaman Yosua pada waktu Yahweh itu datang di bumi ini menjadi anak manusia, kurang lebih itu 600 tahun, saudara. Dari Nehemia ini tidak ada surat-surat lagi sana. Yang ada di sana zaman namanya imam-imam yang kabinet tadi ini yang dicatat namanya Nehemia 13 tadi ayat 23 24 ini, mereka bikin lagi kitab tandingannya bernama apa? Talmud ini. Inilah yang dipegang sampai saat ini, ya. Jadi ingat baik-baik perbuatan kejahatannya mereka ini, kejahatannya dari Nehemia ini sampai zaman Yosua itu kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih 600 tahun, saudara. Jadi dari Nehemia itu ada namanya kitab tandingan bernama Talmud, ya. Jadi zaman Yosua itu kelihatan di sana, mereka tidak pedulikan lagi namanya hukum tuh. Mereka makin jauh, makin meninggalkan Tuhan itu, mereka tidak kenal lagi. Mereka ada namanya Talmud. Jadi Tuhan tadi, ya, kalau dulu bernama Baal, sekarang mereka gantikan lagi bernama siapa? Orang Israel bernama namanya Adonai. Halo, Adonai atau Hasan. Ini perbuatan mereka, saudara. Kenapa saya bilang zaman Yosua itu tidak ada lagi? Mereka ini makin jahat ini bangsa pilihannya. Karena dia tercatat sana itu Yohanan 7 ayat 19. Yohanan 7 ayat 19, makin jahat mereka ini, jahat. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat itu kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi dicatat itu tidak ada lagi yang mau melakukan mereka buang. Ada namanya Talmud ini yang dipegang sampai sekarang ini, saudara. Yang nomor 1 bilangnya itu Talmud, saudara. Dianggap namanya Taurat pelengkap, itulah yang menjerat manusia yang ada di kolong langit itu. Makanya banyak orang-orang asing, kalau kita ngomong Yahweh, lu siapa? Orang Israel saja pun itu mereka panggil Adonai. Kalau dia waktu dibunuh perang dunia pertama, ketiga, kira-kira mereka panggil Adonai nggak? Waktu teriak Adonai atau panggilnya, ada jawaban nggak? Dia tidak menjawab. Karena mereka meninggalkan hukumnya. Karena mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Mereka gantikan, kalau dulu, mereka gantikan dia apa? Baal atau Asera, saudara. Jadi nama Baal itu nama Tuhan juga. Itulah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang lagi mereka tinggalkan nama Yahweh. Mereka gantikan namanya Adonai atau Hase. Itulah yang diikuti juga bangsa-bangsa ini yang sudah ditentukan mampus ini. Ya, kan kelihatan situ. Makanya kalau kau baca namanya Matitya 12, ya, Matitya 12 ayat 38-39, saya tidak berikan tanda yang angkatan yang jahat ini. Ya. Saya tidak memberikan tanda kepada bangsa yang jahat ini. Baca namanya Matitya 12 tadi ayat 38-39. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yosua, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yonah. Saya tidak berikan tanda angkatan yang jahat ini. Jadi kalau ada orang-orang sekarang orang Israel itu benar kebenaran, makanya bacalah kitab suci.
Jangan kau harap-harapkan Pak Pendetamu itu pendusta. Ya kan? Saya tidak memberikan tanda angkatan yang jahat ini. Kira-kira enak gak kalau tukang mendengar kata jahat ini? Yang paling parah lagi, dia bilang, hai keturunan ular beludak, hai namanya ular-ular. Baca namanya Matitia 23 ayatnya 33 sampai 35. Matitia 23 ayatnya 33-35. Perhatikan kata-kata ini. Ya. Jadi siapa saja yang mengatakan itu Taurat tidak berlaku, itu namanya ular. Jadi bapamu itu namanya iblis, katanya penulis di dalam kitab suci. Baca namanya Matitia 23 ayatnya 33 sampai 35. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukum neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Coba saudara, hai kamu ular saudara. Ular itu tidak pernah jalan lurus. Makanya coba saja orang-orang Kristen kalau komentari itu, dia tidak lihat lagi pasal berapa, ayat berapa, komentar aja. Nanti kalau dijawab lagi, dia lari lagi. Itulah namanya keturunan ular beludak, saudara. Ya? Itulah tabiat-tabiatnya orang. Kita sebut saja orang Kristen. Ya kan? Siapa ini mereka ini adalah ular-ular beludak ini. Mereka menabrak semua di dalamnya ini isi kitab suci ini. Mereka tidak pedulikan itu. Mereka bikin sendiri peraturan mereka sendiri. Ya kan? Anaknya saja dihajar, anaknya dia mengatakan dia, hai kamu keturunan ular beludak. Saya tidak memberikan angkatan yang jahat ini. Saya tidak berikan tanda angkatan yang jahat ini. Bayangkan aja, ini kan ditulis juga namanya Lukas 11 ayatnya 48 sampai 52. Perhatikan di situ, hai kamu menghalang-halangi orang, kamu sendiri nggak masuk. Coba bayangkan aja. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Elohim berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Elohim. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Kamu mengambil kunci pengetahuan, tapi kamu sendiri tidak Kenapa mereka tidak masuk? Halo, kenapa tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Melupakan Taurat. Karena mereka lupakan Taurat. Makanya juga namanya Yohanan 8 ayat 43, 48 di sana, 43, 44 sana. Bapamu itu namanya iblis. Ya. Iblis itu suka sekali kalau dengarin orang Taurat tidak tertawa terbahak-bahak. Baca namanya Yohanan 8 ayatnya 43, 44. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Para saudara, bapamu itu dari dulu kalau dengar namanya hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Kalau dengar nama Yahweh itu namanya setan. Itu bapamu iblis itu dicatat loh ini sekarang. Sekarang yang menghujat-hujat namanya hukum Tuhan ini Kristen, saudara. Bukan siapa-siapa, mereka penghujat ulung ini. Ya? Jangan kau ikuti. Ya? Marilah kau contoh apa yang dilakukan namanya janda di Sarfat itu. Kau baca namanya 1 Raja-Raja 17 lengkap itu. Ya? Dia bisa menyelamatkan dirinya dengan anaknya. Dia tidak peduli itu. Ya?
kerajaan utara itu, namanya janda di Sarfat itu saudara bukan orang Israel, orang Sidon, orang Kanaan, diselamatkan oleh Tuhan. Saudara. Ya. Itu tidak ada jemaahnya, hanya berdua dengan anaknya. Kau ingat baik-baik itu. Ya. Lo yang begini-begini saudara ya, itu dia tetap akan incar engkau ini. Dia akan incar, dia cari-cari waktu yang tepat, suatu saat dia akan godam. Baca namanya Luka 4 ayatnya 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Jadi ingat baik-baik loh, yang mengatakan Yahweh itulah namanya, Taurat itu segala-galanya, dia tetap akan mengincar. Dia cari waktu-waktu yang tepat. Tapi kalau engkau benar mencintai namanya hukum Tuhan, pasti engkau terhindar dari itu. Amin. Ya, ingat sekarang ini. Zaman kita sekarang ini terlalu banyak namanya manusia di mimbar-mimbar ini yang menolak, keluarkan engkau jalan kebenaran itu. Baca namanya Kisah Para 20 ayatnya 24-30. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ayatnya 29-30. Kisah Para 20 ayatnya 29-30. Kisah Para Rasul 20 ayat 29-30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikut mereka. Coba kan ajaran palsu memang mereka paksakan untuk mengajarkan engkau keluar dari jalan kebenaran, untuk keluar dari namanya apa namanya hukumnya tuh Tuhan. Makanya tadi bilangnya Luka 4 tadi, ya, dia mundur tapi dia cari nanti kelemahan, ya. Dia cari nanti kelemahanmu untuk keluarkan engkau dari namanya hukum Tuhan ini, ya. Dia akan berusaha, terus dia berusaha. Kita bayangkan aja kita lawan mereka yang sekian banyak di mimbar ini. Yang di mimbar ini kita lawan saudara dengan titelnya berderet-deret saudara. Ingat baik-baik ya. Titelnya berderet-deret yang kita lawan ini saudara. Ya. Tapi kalau engkau bertahan itu sampai nyawa pun kau korbankan, pasti engkau selamat kemudian hari. Amin. Amin. Ya. Roma 5 ayat 13. Perhatikan di sini. Itulah yang saya mengatakan tadi ini. Ini orang-orang yang tidak membaca, orang Kristen. Jadi kita omong saja orang Kristen mereka ini. Kristen itu memang tidak mau baca kitab suci. Jadi dia bawa saja kitab sucinya, nanti dia baca-baca sepotong saja, mulai dia meledak-meledak. Macam coba kita lihat kan, waktu nanti ada yang komentar kan. Ya? Makanya saya bilangin nanti yang komentar-komentar, yang menanggapi engkau ini, bukan mereka punya pemahaman secara rohani, secara ilmu sekuler juga mereka miliki ya. Saya kasih tahu loh yang komentar-komentar itu. Kalau ilmu sekuler mau macam SCET, lu bahasamu yang harus benar. Bukan saya loh nanti yang menanggapi engkau di situ. Ya. Ini orang-orang yang menanggapi engkau nanti di kolom komentar itu pendidikan mereka ada. Ya, pendidikan sekulernya mereka nanti kalau saya kasih tahu lu malu sendiri nanti yang komentar bodoh-bodoh itu. Secara rohani mereka baca kitab suci setiap hari, ya. Jadi kalau kau komentarin pasal berapa ayat, biar kelihatan sedikit lu punya pemahaman. Ya. Lanjut tadi Roma 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi tidak ada larangan tadi itu minum kan tidak ada. Tapi kalau kau baca langsung kitab suci itu, imam-imam itu tidak boleh namanya minuman beralkohol, ya. Kalaupun ada orang minum seperti kalau biasa kita ini, jangan berlebihan, ya. Kalau memang tubuhmu itu namanya lemah segala macam, diperbolehkan untuk minum. Tapi minum itu jangan melebihi batas. Amin. Itulah tadi yang dia bilang 1 Timotius 5 tadi itu ayat 23. Ya, tidak dilarang. Makanya sama kalau tidak ada namanya Taurat ini tidak bicara dosa. Makanya saya mengatakan Kristen itu 99,9 mereka tidak tahu itu apa dosa. Mereka tidak tahu.
Ya, jadi Kristen dari pendetanya sampai jemaatnya itu, saudara, mereka tidak tahu apa itu dosa. Kalau pendetanya ini, dokter-dokter, profesornya itu, kalau dia tahu itu dosa, dia tidak pernah akan berani itu. Taurat tidak berlaku lagi. Ya, dia tidak akan berani. Yang saya bilang ini kan, yang mau teriak-teriak dan bimbang tidak berlaku lagi, ini mau mati, saudara. Ya, udah mau mati. Yang lebih lucu lagi, sudah peceng-peceng begitu kan, udah begini-gini kan. Masih dia berani juga ngomong, saudara. Ya, dia tidak tahu lah sebentar lagi dead nanti, lu neraka yang paling tengah. Saya mau kasih tahu, bukan saya ancaman, tidak ada dasar, ada dasarnya. You know? Siapa yang meniadakan satu titik, satu iota, neraka. Bukan saya. Tulisannya begitu. Tinggal kau tanggapin itu, tanggapin pakai dalil. Pakai dasar apa. Lu ngomong Taurat tidak bilang, jangan pakai senjatamu namanya Efesus 2 ayat 15. Kalau kau baca itu, baca juga Kolose 2 ayat 14. Supaya kelihatan pintermu. Ya. Persoalannya kalau kau ngomong itu, detailmu berderet-deret. Kalau saya itu saya bilang itu yang begitu-gitu dokter dongo, ya. Jadi saya dokter ini saya bicara orang-orang yang punya teologi ya. Saya tidak ngomong masalahnya dokter sekuler, saudara. Tidak ya. Ini saya bicara kerohanian, ya. Jadi yang saya anggap dokter-dokter itu bukan dokter sekuler, nggak ada hubungannya dokter sekuler dengan kerohaniannya. Ini yang benar-benar yang mengajak orang ini rame-rame ini dokter-dokter sekuler apanya rohani ini, ya. Jadi kalau tidak ada Taurat itu tidak bicara dosa. Amin. Ya. Lanjut. Ya. Galatia 5 ayat 13. Perhatikan di sini Galatia 5 ayatnya 13-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dipesankan di situ ayat 14 jangan dilanggar. Jangan kemerdekaan ini jangan kamu salah apa? Gunakan. Makanya ayat 14 sana tuh bicara namanya hukum apa? Taurat itu kutipan dari mana Ibu Ana? Imamat 19 ayat 18. Jangan dilanggar itu katanya. Kalau kau langgar nanti tidak ada lagi pengampunannya. Di mana? Coba satu. Ibrim atau Ibrani 6 ayat 4-6. Ini supaya ini orang-orang sadar ini, yang bandel-bandel ini, yang tidak tahu itu apa dosa itu, ya, supaya dia belajar firman Tuhan. Baca namanya Ibrani 6 ayat 4-6. Perhatikan lo ya. Tadi kan kita udah baca Galatia 5 ayatnya 14-15 kan? 13-14 kan? 13-14. Ya? Berapa? 13-14 kan? Yang 14 itu kan kutipan dari Imamat 19 ayat 18 kan? Gitu. Jangan dilanggar katanya. Jangan kemerdekaan ini sudah dimerdekakan dengan dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus, ya. Karena kamu pegang hukum Tuhan ini, tapi jangan langgar lagi, ya. Kalau engkau langgar nanti, itu tidak ada pengampunan. Ibrani 6 ayatnya 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Elohim bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Coba nanti kalau kamu melanggar lagi, kamu melanggar namanya hukum Tuhan, kamu tinggalkan namanya, tidak mungkin lagi kamu turunkan Tuhan kedua kali. Itu dosa. Kalau Taurat itu tidak ada, tidak bicara dosa, saudara. Ya, itu yang dimaksud. Ibrani 10 ayat 26-31 ini lebih keras lagi loh, saudara. Perhatikan namanya Ibrani 10 ayatnya 26-31, ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah
kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Ngeri benar, saudara. Kalau kita langgar lagi hukumnya ini, dia datang di bumi ini, menyelamatkan orang-orang yang taat kepada hukum Tuhan tadi. Terus sekarang kau langgar lagi, tidak mungkin lo turunkan lagi Tuhan kedua kali. Makanya sekarang semangat. Itu iblis itu kan bekerja sampai sekarang. Dia seperti namanya singa yang ngau. Dia akan cari-cari orang yang dia akan telan. Dia telan nggak sekian orang? Dia telan sekian orang loh. Miliaran orang yang dia telan ini, saudara. Jadi kalau kita sendiri yang begini ini, saudara, dia incer juga. Dia tetap akan incer, suatu saat akan telan. Kalau engkau melengah sedikit, tidak hiraukan namanya hukum, suatu saat akan telan. Satu orang. 1 Kefa 5 ayat 8. 1 Kefa 5 ayat 8. Dia seperti namanya singa yang mengau-ngau itu, dia akan cari yang dia telan ini. Yang dia cari ini, dia tidak cari akan orang Kristen. Orang Kristen itu sudahlah, pokoknya aman lah kan gitu. Karena orang Kristen itu 99,9 Taurat tidak berlaku. Mereka nggak mau. Dengan sahabat pasti mereka olok-olok. Mereka nama Yahweh, apalagi itu. Mereka gertakan giginya. Itu orang Kristen. Sekarang namanya 1 Kefa 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia akan cari ini yang dia akan telan ini. Kita ini di sini, dia akan cari, saudara, kelemahan kita ini. Makanya kalau kalian udah mulai malas baca kitab suci, malas namanya ikuti namanya ibadah sapa, itu tanda-tandanya sebentar lagi akan dia telan. Amin. Makanya saya mengatakan, kalau seumpamanya saja yang Kristen ini yang 99,9 ini tahu saja dosa itu, mereka tidak mungkin akan berani Taurat tidak berlaku. 1 Yohanes terakhir, 1 Yohanes 3 ayatnya 4. Supaya mendengar itu, jadi dosa itu apa, pendeta itu nggak ngerti. Sekalipun mereka baca juga, tetap mereka tidak ngerti. Sekalipun mereka baca itu pasti harusnya tergenapi. Jadi nubuatan Nabi itu harus tergenapi untuk namanya orang Kristen itu atau pendeta-pendetanya ini. Sekalipun kita pakai pasar dan lain sebagainya, mereka tetap namanya ngelawan. 1 Yohanes 3 ayatnya 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Elohim. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Elohim. Jadi dosa itu pelanggaran apa? Hukum Elohim. Hukum Elohim yang dimaksud apa? Taurat. Tauratnya, saudara. Tauratnya itu kekal. Makanya kalau Yeremia Yesaya 45 ayat 23 mengatakan, Yesaya 45 ayatnya 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Dibatalkan nggak itu Tauratnya? Tidak. Kan tidak dibatalkan. Ya. Kalau kita sambungkan namanya Matitia 5, 17-20, kira-kira klop nggak di situ? Ya. Bertentangan nggak? Tidak. Antara Yesaya 45 dengan 23 dengan Matitia 5 ayatnya 17-20, bertentangan nggak? Tidak. Tidak bertentangan kan? Apa yang keluar dari mulutku yang saya ucapkan yang dicatat oleh Mose itu tidak pernah dibatalkan. 1 iota 1 titik. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 iota masuk neraka. Siapa yang meninggalkan namanya hukum Tuhan itu, termasuk Sabat itu yang ditukik di luar batu pertama, itu namanya masuk neraka. Amin. Gitulah saudara. Marilah kau renungkan firman Tuhan dengan baik. Jangan ngelawan.
Rendahkan hatimu. Ya. Orang rendah hati itu tandanya, apa? Ya. Dia akan pengen baca namanya kitab suci, karena dari situlah dia memiliki apa? Pengetahuan akan kebenaran. Amin. Makanya kalau kita baca namanya Mazmur 1 kan, ayat pasal pertama sana, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ya, tidak duduk dalam orang-orang pencemooh, duduk dengan orang-orang fasik, nggak mau. Ya. Tapi dia lebih suka namanya merenungkan firman itu siang dan malam, saudara. Ya, amin. Marilah engkau merenungkan lagi apa yang saya sampaikan ini, sehingga ibadah sahabatmu juga tidak sia-sia. Ya, amin.